Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku bakal sharing-sharing tips gimana caranya belanja online yang aman, anti ketipu, dan bisa nerima barang yang sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi sebelum kita ke videonya, boleh dong kalian like dulu video ini, terus jangan lupa juga untuk subscribe di channel aku, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Aku udah mulai bisa nih menentukan gimana sih caranya supaya kita bisa belanja online yang aman dan barangnya itu kita terima sesuai dengan ekspektasi kita. Untuk itu aku mau share tips yang pertama adalah bahwa lihat review atau testimonial dari online shop yang mau kalian beli. Jadi kan yang jualan online itu sebenarnya udah banyak banget sih orangnya. Jadi gimana caranya kita bisa dapetin yang bagus dan bukan abal-abal, itu adalah salah satunya dengan testimonial yang sering diupload sama si online shop tersebut gitu. Jadi kita bisa lihat testimonial ataupun komentar-komentar orang yang ada di akun mereka, baik itu di Facebook ataupun di Instagram atau dimanapun. Kita bisa lihat tuh komentar-komentar orang itu tuh banyakan yang positif atau banyakan yang negatif. Kalau seandainya kebanyakan itu negatif, kita harus gak usah deh ngambil resiko untuk maksa belanja di online shop tersebut. Tapi kalau komentarnya itu lebih banyak yang positif, meskipun ada beberapa yang mungkin komplain atau gimana, itu gak terlalu banyak atau gak terlalu heboh, nah itu bisa tuh jadi salah satu acuan kita untuk percaya kalau online shopnya ini trusted atau terpercaya gitu. Nah, yang kedua yaitu sistem COD atau cash on delivery. Ini juga bisa jadi salah satu acuan kita untuk bisa belanja di toko tersebut. Jadi ini kalian yakin kalau tokonya ini kayaknya boleh nih buat dicoba, dan pastiin kalau mereka bisa COD. Keuntungannya kalau kita bisa melakukan cash on delivery itu ada garansi kalau barangnya itu beneran dikirim gitu loh. Jadi kayak kita bisa bayarnya itu setelah barangnya sampai di kita. Jadi kayak kita bener-bener bisa nerima dulu barangnya, baru kita kasih uangnya ke si penjual. Dengan catatan kita juga harus amanah ya sebagai pembeli. Jadi nggak boleh PHP gitu ke penjualnya. Kalau emang kita suka sama barangnya ya udah, dan dia juga memfasilitasi untuk bisa cash on delivery, kalian harus mau dan mampu bayar barangnya ketika barangnya sampai. Jadi jangan PHP-in juga si penjualnya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara supaya kita aman untuk melakukan transaksi melalui online. Yang ketiga, menurut aku ini adalah cara paling ampuh untuk belanja online, yaitu menggunakan sistem rekber atau melalui e-commerce. Jadi kita itu pakai platform lain yang menghubungkan antara kita dan si penjual. Sekarang itu udah banyak banget sih platform e-commerce atau rekber gitu yang bisa memfasilitasi kita untuk belanja online. Misalnya aja kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, banyak lagi website-website atau aplikasi-aplikasi yang udah bisa menaungi kita untuk belanja online. Nah, untuk belanja di rekber atau e-commerce ini itu juga ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penting banget untuk kita ngeliatin toko yang ada di platform-platform e-commerce ini. Apakah toko itu beneran toko yang beneran ada, atau toko-toko yang abal-abal atau cuman buat bikin akun, cuman buat nipu doang. Nah, gimana cara kita taunya ini toko beneran ada atau ini toko cuman abal-abal? Pertama, kita harus cari dia di Instagram. Jadi kita bisa ngelihat gimana profil dia di Instagram, dan dia punya link ke beberapa e-commerce. Misalnya dia punya ke Shopee atau ke Tokopedia atau ke Bukalapak, atau dia punya salah satu. Nah, itu bisa jadi salah satu referensi. Kita bisa ngelihat gimana aktivitas si toko ini, apakah dia cuma toko online atau dia beneran ada fisiknya. Jadi kayak dia pasti bakal cantumin di bio-nya apakah dia ada lokasinya dan lain sebagainya. Terus penting juga untuk kita ngelihat rating si toko tersebut di e-commerce. Apakah ratingnya bagus atau ratingnya jelek, komentar-komentar pembelinya apakah banyak yang ngasih bintang 5 atau malah sering banyak yang komplain. Nah, itu penting banget untuk jadi salah satu bahan pertimbangan kita untuk beli di toko tersebut. Nah, yang kedua, usahakan untuk tidak melakukan transaksi di luar dari rekber atau e-commerce yang sudah kita sepakati.
Nah, untuk menjamin keamanan kita juga, kita harus pastikan semua chat atau transaksi yang kita gunakan itu ada di bawah naungan si e-commerce ini. Jadi misalnya kalau kalian mau chat, ya chatlah by aplikasi yang kalian pakai. Misalnya kalian menggunakan Shopee, ya udah chatnya melalui chat dengan Shopee gitu. Jadi semua rekaman chat kita itu ada di Shopee. Jadi kalau misalnya ada nanti komplain, itu kita bisa mengajukan komplainnya dan akan ditanggapi oleh si e-commerce-nya itu, karena semua buktinya memang terjadi di aplikasi mereka seperti itu. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Jadi jangan mau diajakin sama seller yang mau melakukan transaksi di luar dari e-commerce. Nah, kenapa aku bilang jangan mau? Karena itu bisa aja menjadi salah satu celah untuk online shop melakukan penipuan. Jadi kalau emang kita ordernya melalui Shopee, ya udah semua pembayarannya kita melalui Shopee. Atau misalnya kita melakukan ordernya melalui Tokopedia, ya udah semua pembayarannya itu melalui Tokopedia. Nggak ada yang namanya ditawari atau melakukan transaksi di luar dari yang sudah ditentukan oleh e-commerce itu. Sejauh aku belanja online, selagi kita mengikuti atau sesuai dengan jalur yang udah ditentukan, insya Allah deh nggak akan ada namanya ketipu atau hal-hal yang merugikan kita. Nah, untuk yang bingung, aduh aku nggak punya ATM nih, gimana lagi mau belanja online? Kalian nggak perlu cemas, karena sekarang setiap e-commerce rata-rata mereka udah bisa transaksi melalui uang elektronik. Misalnya melalui aplikasi Dana, OVO, atau ShopeePay, dan lain sebagainya. Jadi itu gampang banget. Dan untuk mengisi saldo di uang elektronik itu juga udah gampang banget. Itu udah bisa dilakukan di merchant-merchant yang bekerja sama dengan mereka kayak Indomaret, Alfamart. Nah, itu kita udah bisa bayar atau isi uang elektronik kita di sana. Jadi selagi kita masih dinaungi oleh si e-commerce itu dan kita masih melakukan transaksi di bawah e-commerce itu, mudah-mudahan kita nggak akan pernah ketipu ataupun nggak akan pernah dapat hit and run dari si penjual atau si online shop. Nah, untuk barangnya, supaya kita nggak mendapatkan barang yang di luar dari ekspektasi atau nggak sesuai dengan gambar yang ditampilkan oleh si penjual, kita wajib banget buat baca deskripsi. Nah, di setiap e-commerce itu mereka pasti nyediain yang namanya description box yang berisikan tentang deskripsi barang yang mau kita beli. Misalnya kita mau beli jilbab atau hijab, nah itu mereka akan bikin keterangan tentang si hijabnya itu, bahannya apa, warnanya apa, panjangnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu bisa jadi acuan untuk kita membeli barang tersebut, apakah barang ini beneran sesuai dengan yang kita ekspektasikan atau tidak. Nah, selain itu, kalau aku pribadi, aku juga suka banget ngebacain komentar-komentar yang ada di barang yang mau aku beli ini. Misalnya nih, aku mau beli tas atau aku mau beli sepatu. Nah, aku bakal ngeklik sepatu yang aku suka, terus aku bakal baca deskripsinya, itu sepatunya bahannya apa, terus kalau panjang kaki sekian itu berapa senti, kulitnya terbuat dari apa, dan lain sebagainya. Setelah aku baca si deskripsi itu, aku pasti bakal baca komentar-komentar pembeli yang sudah pernah beli barang tersebut. Nah, biasanya mereka akan menuliskan pengalaman-pengalaman mereka belanja sesuai dengan barang tersebut atau sesuai dengan toko yang tempat mereka belanja. Nggak sedikit juga mereka yang ngeposting foto yang beneran barang yang sudah mereka terima. Jadi itu juga bisa salah satu jadi acuan kita untuk melihat, oh bener ini barangnya nggak terlalu jauh beda sama yang digambar, atau oh ternyata barangnya jauh banget ya sama yang digambar. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu referensi kita untuk memutuskan apakah barang ini sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak. Kalau misalnya ada online shop yang nggak punya sama sekali akun e-commerce, baik itu Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, mereka nggak punya dan mereka cuman melakukan transaksi itu hanya melalui akun WhatsApp mereka atau line mereka. Kalau menurut aku pribadi ya, kalian mendingan cari toko lain deh, karena resikonya juga besar gitu kalau kita belanja ke online shop yang mereka nggak punya sama sekali rekber gitu. Mereka nggak punya, karena menurut aku jarang sih online shop yang bener-bener pengen mau jualan gitu ya. Sekarang ini udah jarang sih yang nggak punya satupun akun rekber. Pasti mereka punya minimal satu akun gitu. Misalnya kalau mau melalui platform mereka cuma punyanya Shopee doang, it's okay, yang penting mereka punya. Tapi kalau mereka bilang mereka nggak punya sama sekali, kalau menurut aku itu sesuatu hal yang bisa menjadi salah satu alasan kita untuk nggak jadi beli di toko itu. Karena satu, resikonya yang
pasti akan besar, karena kita nggak ada jaminan kan barang kita bakal dikirim atau apa. Kalau masalah followers itu misalnya kita lihat followersnya udah puluhan ribu misalnya gitu, tapi mereka nggak punya akun Rekber, cuman bisa transaksi melalui rekening yang ada doang misalnya gitu kan, rekening mereka doang, atau cuman bisa melakukan pemesan melalui WhatsApp doang gitu. Nah itu bisa jadi salah satu hal yang kita pertanyakan gitu, karena followers yang banyak juga bukan menjadi suatu acuan gitu, karena followers sekarang kan udah bisa dibeli, kayak cuman 50.000 doang udah bisa beli berapa ribu akun gitu. Nah jadi pastiin kalau kalian bener-bener mau aman, bener-bener mau aman banget dan mau enak banget belanjanya, gunakanlah yang sudah ada di e-commerce. Kalaupun kalian dapet akunnya itu dari Instagram, pastikan kalau mereka punya akun juga di e-commerce gitu. Nah mungkin segitu dulu tips aku buat yang mau belanja online. Semoga tips aku bermanfaat dan semoga bisa menjadi panduan kalian buat yang baru-baru aja mau belanja online. Mungkin para remaja-remaja nih yang baru kenal sama yang namanya online shop. Nah pastikan kalau tips-tips aku tadi kalian terapkan ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak buat sudah nonton. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing and inspiring. Bye bye.